Selamat siang, Bunda. Selamat siang Bunda Emil. Apa kabarnya, Bunda Fatma? Ya, Alhamdulillah sehat sampai hari ini masih semangat Bunda. Ya, kita harus tetap semangat ya, Bun ya. Di tengah-tengah kesibukan, sebentar lagi mau masuk sekolah ya, Bun. Ya betul Nggak terasa. Bun. Ya. Ya. Ini sudah masuk 2.3 nih. Kita sudah 60% ya, Bun. Ya. Hai Bunda, di siang hari ini rasanya luar biasa kita bisa bertemu kembali, apalagi kita hanya di ruang berdua saja nih ya Bun ya. Ya. Oke Bunda, apa sih yang ingin Bunda capai dalam sesi coaching siang ini Bunda? Ya, untuk pembelajaran yang saya capai itu tentunya kan mencapai tujuan pembelajaran ya Bunda. Tapi Iya, kadang prosesnya itu saya ada sesuatu hal yang kadang itu pada hari-hari pembelajaran olahraga itu Bunda, itu kan ada satu dua anak itu terutama di kelas bawah Bunda. Ya, kalau kelas atas itu mungkin karena dia sudah berproses nggih, dalam arti sudah bisa, "Oh, aku harus begini." Itu kan ada perkembangan fase nggih, Bunda nggih. Tapi untuk fase A, B itu saya itu masih kesulitan itu untuk menangani peserta didik, Bunda. Jadi ada seorang peserta didik itu, dia itu kalau tidak istilahnya dalam proses pembelajaran itu kalau ada temannya yang tidak istilahnya tidak berkenan, dia itu marah-marah Bunda. iya, Marah-marah, pokoknya iya. nggak mau masuk kelas. Itu pada waktu pembelajaran di kelas. Kalau suruh praktek, udah, itu kadang anak itu ngambek di pojokan sendiri itu diam gitu. Lah, makanya kadang saya harus bagaimana gitu. Terus pada suatu ketika Bunda, itu anak itu membawa minum. Lah, minumnya itu ditumpahkan sama temennya. Sampai saya tukar minuman yang baru itu enggak mau Bunda, maunya yang tadi yang tumpah itu. Lah maka maka kan saya kadang kebingungan, air yang tumpah sudah kotor gitu. Enggak mau, dia tetap berdiri di pojokan gitu Bunda. Jadi kalau ada temennya yang sekiranya tidak membuat dia senang, dia akan ngambek. Terus setelah itu juga saya hanya, oh berarti ini ada penanganan khusus ya Bunda nggih. Terus setelah itu anak-anak itu bisa jadi teman-temannya itu anu Bunda sepertinya tidak nyaman dengan anak tersebut, dengan si A ini. Karena dia selalu ngambek, marah-marah gitu. Terus, "Bu, ini ngambek, marah-marah terus, Bu, nggak mau diajak coba didekati." Saya bilang gitu, Bu. Nggak mau kok, Bu, malah itu dipojokkan gitu. Lah, setelah itu saya tanya, "Kenapa kamu di situ?" Nggak jawab, Bu, cuma diam. Kalau Diam saja ya Bun. iya, setelah Ya. itu dia menangis. Lah, Hmm. tujuan saya kan pembelajaran ini kan bisa tercapai nggih, Bun, nggih. Tapi karena prosesnya yang seperti ini ya saya juga gimana ya, Bun, untuk melangkahnya itu bagaimana gitu, untuk mencari, oh anak ini harus bagaimana, itu saya belum bisa anu, Bunda. Nah, kira-kira kesulitan apa yang dialami Bunda untuk Kesulitan saya mendekati itu karena anaknya itu kalau tadi? ditanya itu diam, Bunda. Terus kira-kira punya langkah apa Bu supaya anak-anak Eee, ini bisa membaur? saya itu, rencana saya itu anak itu saya dekati, Bunda. Tapi kalau saya dekati belum bisa, ya terpaksa saya panggil. Saya panggil dari hati ke hati lah, Bunda, nggih, yang namanya kita Nah, itu kadang, eee, ada anak yang seperti itu kan kita juga bingung kok karena tidak mau bicara, ada apa. Kemungkinan kalau pada waktu pembelajaran itu kan banyak teman-teman, Bunda.
jadi mungkin malu atau gimana. Nah ini rencananya itu saya mau ajak berbicara, yaitu empat mata sih, dari hati ke hati, bagaimana anak tersebut itu melakukan kok lain daripada temannya gitu Bunda. Kalau dengan temannya Bunda, tadi kan dengan mendekati anak-anak yang tantrum ini. Lalu apakah ada langkah-langkah Bunda untuk teman-temannya supaya bisa membantu prosesnya gitu Bunda? Iya Bunda, ini rencananya saya itu memberikan pemahaman kepada teman-teman. Nanti setelah kita istilahnya tahu yang sebenarnya terjadi pada siswa A tersebut, nanti saya akan memberikan pemahaman pada teman-temannya Bunda. Tapi Ya. bagaimana ya Bunda, kalau saya itu ngajarnya itu juga pada waktu itu kan juga kelasnya pas muridnya banyak. Ini sebuah tantangan ya Bunda Fatma. Kira-kira kalau proses tadi sudah dilakukan ya Bunda sudah melakukan pendekatan dengan si anak, memberikan pemahaman terhadap rekan-rekan. Kira-kira apakah ada langkah lain Bunda mungkin yang berhubungan dengan si anak supaya benar-benar apa ya emosinya bisa terkontrol, mungkin Bunda apakah akan berkomunikasi dengan pihak lain Bunda? Iya Bunda, ini saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya sehubungan kepembiasaan-pembiasaan di rumah itu bagaimana, terus kalau di sekolah itu kok seperti ini. Jadi saya akan melakukan apa ya pendekatan ya pada sama orang tuanya Bunda. Nah, mungkin kapan ya Bunda rencananya Bunda akan mulai melakukan actionnya tadi Nah, kira-kira? kira-kira secepatnya Bunda, karena ini kita kan sebentar lagi kan kita juga pembelajaran dimulai dan kita harus lebih mempersiapkan diri Bunda, terutama untuk karakter peserta didik yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang menjadikan apa ya Bunda, yang kita benahi ya, yang kita perbaiki. Luar biasa ya Bunda ya. Semoga berhasil rencana-rencananya tadi. Kalau boleh tahu, anak ini laki-laki apa perempuan Bunda? Laki-laki Bunda. Kalau anak-anak laki-laki biasanya berbeda enggak ya Bunda sama emosinya dengan anak perempuan Bunda? Iya berbeda Bunda. Kalau anak laki-laki itu biasanya itu kan cenderung istilahnya ngamuk gitu loh Bu, nesu gitu ya, bentak-bentak gitu juga sama temennya yang perempuan atau yang laki-laki. Tapi ini laki-laki justru diam Bunda, seperti anak perempuan. Jadi itu yang menjadi kesulitan saya Bunda. Memang tidak bisa disamakan ya Bunda Fatma ya anak-anak zaman sekarang. Apakah menurut Bunda, dugaan Bunda, dia mudah marah itu kira-kira karena apa Bunda? Karena marah itu dia Iya. sepertinya itu kurang berteman dengan yang lain Bunda. Oh, Kurang apa gitu. ya, kalau makan ya sendiri, kalau teman-teman yang lain kan, "Ayo ke kantin itu bersama-sama." Dia itu cenderung sendiri gitu loh Bunda. Lah Oh, mungkin nggak suatu punya ketika teman. ada temannya yang apa, itu nggak berkenan gitu, makanya teman-teman kan menjauh gitu loh. Mungkin Bunda apa yang kira-kira ingin Bunda lakukan supaya dia nantinya bisa punya teman atau Iya. kira-kira atau Ya, langkah apa gitu? oke. Ya itu tadi Bunda, saya akan bertemu empat mata, terus nanti saya akan memberikan istilahnya apa yang dirasakan pada proses pembelajaran, apa teman-temannya bagaimana, apa pembelajaran Bu Fatma. Tapi itu semua pada guru kelasnya juga Bunda. Jadi tidak hanya di Hmm. mapel saja. Jadi Jadi pada Bunda waktu akan berkomunikasi dengan guru kelas ya, nggih, dan juga nggih. guru mapel lain ya. Ya. Ya luar biasa Bunda. Tapi pernahkah Bunda mendengar cerita yang sama dari guru kelasnya Bunda? Iya, Bunda.
sama, ternyata setelah saya ketemu sama teman guru kelas kan spontan sih, waktu itu kan Oke. kalau kita istirahat itu kan langsung bertemu sama guru kelasnya dan saya menyampaikan, "Pak, ini si A, ini kok seperti ini," ya seperti apa yang sudah saya sampaikan nggih, Bunda, nggih. Itu Iya. jadi, kita sharing, Bunda, sudah menemukan, "Oh, iya iya, Bu, ini di, waktu pembelajaran saya seperti ini. Oh, Pak, bagaimana kalau itu anak itu pada pembelajaran ini gitu, Bu." Iya, iya seperti itu, Bunda. Ya berarti kan sama J pada saat itu kan saya juga sudah istilahnya sharing sama guru kelasnya, Bunda. Oke. Iya, wah ternyata unik ya Bunda anak-anak kita. Apakah ada masalah lain Bunda yang hampir mirip dengan anak-anak ini mungkin dalam di sekolah mungkin Bunda? Ada, Bunda, Apakah tapi nggih itu yang mirip begitu? mirip tapi dari latar belakang ekonominya itu berbeda, Bunda. Oh, jadi Kalau kayak ada pernah yang itu seperti itu, tapi ternyata itu dia itu dari latar belakangnya ekonomi yang menengah ke atas. Jadi dia besarnya itu dengan pembantu. Dia itu istilahnya kalau enggak berkenan juga marah itu karena mungkin orang tuanya juga kerja, ayahnya juga kerja di jauh, Bunda. Tapi untuk yang kali ini itu ya menengah lah, enggak begitu. Lah makanya wah, dari situ kan saya mau tahu, oh ini anaknya bagaimana kan gitu, Bunda. ternyata banyak faktor yang sudah Bunda Fatma temukan ya. Iya, Latar belakang dari sosial ekonomi juga bisa iya, mempengaruhi anak ya Bunda ya. iya, Bunda. Berarti Iya. Bunda pernah home visit mungkin ya? Atau bagaimana Bunda kok Iya. tahu? Kadang kita ada WA, Bunda. Saya itu Oh, memanfaatkan walaupun WA. mapel, saya ada yang ikut gabung. Kalau ada sesuatu hal, saya ikut gabung. Pak, tolong saya dimasukkan. Saya cuma cari nomornya dari orang tuanya, Bunda. Jadi untuk paguyuban itu kan haknya guru kelas J dan kepala sekolah. Saya hanya minta datanya saja. Setelah itu saya WA untuk pendekatan kepada peserta didik. Oh, iya. Banyak hal yang kita bicarakan walaupun dalam waktu yang singkat ya Bunda ya. Ternyata banyak hal yang bisa Bunda temukan. Nah, yang ini saya tanyakan untuk terakhir Bunda. Apa yang bisa Bunda pelajari dari pengalaman cerita ini Bunda? Oke. Yang saya pelajari, Bunda, dengan keadaan proses pembelajaran saya nggih dalam keadaan seperti ini karena juga saya itu berbagai macam karakter peserta didik nggih. Saya itu berusaha untuk mendekati yaitu pertama mendekati peserta didik tersebut, Bunda. Setelah itu saya juga ada pendekatan dengan orang tuanya mengenai tentang peserta didik ini ada persoalan apa memang dari dulunya seperti itu. Tapi tugas kita kan untuk merubah karakter sih, Bunda, untuk Iya. membentuk bukan merubah sih. Nah, itu sebagai tanggung jawab kita, Bunda. Jadi kalau saya hanya diam, ya lah anak ewang, itu kan bukan tanggung jawab kita lagi nih, Bunda. Jadi Iya. saya tuh berusaha kalau di sekolahan juga anak saya. Jadi untuk pembentukan karakter tersebut itu sangat-sangat harus itu ya, Bunda, harus kita lakukan gitu, Iya. Bunda. Jadi saya akan melakukan tetap pendekatan kepada peserta didik, apa yang saya pelajari itu direstitusi nggih, Bunda, nggih, Ya. dimodif. Wah, Totalitas. kalau dulu kan kita belum tahu prosesnya bagaimana, tapi sekarang setelah kita mengikuti CGP, kita tahu oh prosesnya bagaimana, pertanyaan yang harus kita sampaikan bagaimana. Nah, itu mendukung kita untuk menemukan bahwa nanti apa yang dirasakan apa ya, kekurangan bagaimana anak tersebut itu kan nanti bisa memancing istilahnya yang anak itu rasakan selama ini, Bunda. Begitu, Bunda. Wah, luar biasa Bunda Fatma. Semoga apa yang sudah dipelajari, apa yang ingin Bunda lakukan, semoga semuanya berhasil ya Bunda ya.
Iya Bunda. Sepertinya sudah segera ingin melakukan saat nanti anak-anak sudah mulai masuk sekolah kembali. Baik Bunda, saya rasa kucing kita hari ini sudah selesai. Bersyukur karena apa yang kita bicarakan tadi akhirnya Bunda sudah bisa menemukan solusi dan langkah-langkahnya apa yang akan Bunda lakukan. Cukup Bunda atau mau menambah sesuatu? Terima kasih Bunda Emil sudah memberikan jadi ikut saya. Ngobrol-ngobrol santai ya. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Bunda, ini sudah pas 15 menit, kita jeda 1 menit dulu untuk mulai lagi ya. Supaya apa ya? Hilang tadi suasana yang permasalahannya supaya berbeda. Tadi pas 15 menit Bunda Fatma, saya sambil lihat waktu. Nanti Bunda juga sambil lihat waktu ya Bunda. Sampun. Monggo, sampun. Assalamualaikum Bunda Emil. Waalaikumsalam Bunda Fatma. Sugeng siang. Bunda Emil, ini pada saat ini apa yang menjadikan tujuan Bunda kita bisa bertemu di sini Bunda? Ya, terima kasih Bunda Fatma sudah bisa menjadi partner di siang ini. Yang ingin saya capai di siang ini adalah saya itu punya impian ya. Impian ini ingin menjadikan sekolah saya saat ini benar-benar sekolah yang mau maju. Jadi karena saya ini pindahan dari swasta lalu pindah ke negeri itu toh Bunda. Kita belum lama nih, baru 1 tahun lah kurang lebih. Nah 1 tahun ini saya sudah mulai belajar mengenal lingkungan, saya belajar mengenal sahabat-sahabat saya di sekolah. Sahabat-sahabat saya sahabat yang luar biasa. Sepertinya di gugus saya itu kan Gugus Gatot Subroto Bunda. Kalau Bunda kan beda ya gugusnya dengan gugus saya. Kartini. Iya, Gugus Kartini. Gugus yang terdepan ini Bunda. Jadi kadang tuh ada hati saya yang berkata begini Bunda. Kenapa ya saat saya pindah Ungaran Timur kok ada gugus favorit ya? Semua guru yang pintar kok di Gugus Kartini nih. Mohon maaf nih tempatnya Bunda nih ya. Nah itu yang saya rasakan. Kemudian muncullah sebuah bayangan bahwa saya juga ingin maju seperti teman-teman saya di sana. Lalu bagaimana ya saya membawa teman-teman sekolah saya itu juga mau maju supaya kalau ada apa-apa tuh jangan Gugus Kartini saja yang dipilih, lomba ke sana, lalu ke sana. Yuk kita juga bisa menunjukkan bahwa sekolah kita itu tidak diam-diam saja. Saya ingin membuat sebuah progres, sebuah program baru. Nah, ini yang saya alami Bunda, kadang ketakutan. Apakah teman-teman itu mau ya saya ajak untuk melakukan sesuatu gitu. Bunda Emil, selama ini apakah Bunda itu sudah istilahnya memahami karakternya guru-guru atau gimana gitu Bunda? Ya, sudah mulai belajar untuk memahami. Memang kebetulan ya di tempat kami itu banyak guru-guru yang hebat, tetapi belum terlihat Bunda. Ibarat apa ya? Belian itu kok belum ada yang ngamplas gitu. Mereka tuh banyak punya potensi, tetapi kok belum terlihat. Jadi waktu itu saya melihat ada Bu Wulan, mungkin Bunda juga kenal. Bu Wulan ini pandai, pintar sekali, apalagi dalam hafal matematika. Kok belum terlihat? Akhirnya waktu itu saya melihat ada link begitu ya, ada link lomba matematika, langsung saya share. Terus dia ikut, ternyata mendapat nomor 4 nasional, lalu ada lomba lagi, mulailah dilirik oleh ibu kepala sekolah yang lama Bunda. Oh ternyata pinter ya lah.
Nah, terkadang itu kurang. Kemudian saat ini tuh saya punya ingin gerakan itu gerakan literasi, Bunda. Saya lihat kok di sekolah saya itu kok literasi hanya membaca 15 menit di teras-teras kelas itu loh, Bun. Wah, Oh, duduk di situ. Habis duduk 15 menit langsung masuk kelas sudah mulai pembelajaran. Apakah literasi yang hanya 15 menit itu ada dampaknya kalau hanya seperti itu lah, itu menjadi iya. kesedihan saya, Bunda. Oke. Oke. Oh, Jadi ya benar. apa yang saya lakukan untuk merubah ini itu toh, Bunda. Oke. Saya juga mulailah ngutik-ngutik itu, Bunda. Yuk kita nganu yuk bikin jurnal literasi. Saya bilang begitu. Iya. Teman-teman waktu itu belum ada yang menanggapi, Bunda. Hmm. Mungkin bayangannya jurnal literasi itu apa ya gitu. Terus Oke. kok nggak ditanggapi ya. Lalu saya mulailah membawa buku-buku dari rumah itu, Bunda. Saya Oh iya. bawa tas itu isinya buku macam-macam itu saya bawa, saya ke sekolah. Yuk, nganu yuk, kita bikin jurnal literasi yuk, saya gitu. Iya. Waktu itu, oh ya, ya Bu Emil. Lalu saya, kalau iya Bu Emil begitu saja kan sepertinya, terus meh kapan itu. Terus saya akhirnya cerita ke ibu kepala sekolah waktu itu, Bu, anu yuk bikin jurnal literasi yuk, bikin sesuatu yang baru yuk. Kan belum ada itu. Sekolah-sekolah punya buku jurnal pendamping untuk literasi, saya bilang begitu. Oh iya, enggak apa-apa, nanti hari ini rapat ya. Waktu itu sudah ada, Bunda, tanggapan. Lalu Iya. kami rapat membuat buku jurnal. Tetapi ternyata sewaktu kami duduk bersama kelompok gitu ya, kelas Oke. kecil, kelas besar, lalu kami kelompokkan begitu. Ini bikin literasi fase A, ini bikin literasi fase B, kemudian numerasi, dan di situ saya sebagai pendampingnya teman-teman. Itu seru sekali, Bunda. Tetapi kan tidak mungkin ya kita seharian itu langsung selesai. Ya. Nah, terus akhirnya kan pakai kansaling gitu. Ya nanti linknya diisi bareng-bareng ya. Ya seperti biasa, Bunda. Pulang. Gak ada yang ngisi, Bun. Loh, kok selesai Oke. ya? Aduh. Oh iya Bunda. Maaf Bunda, ini ngajar kelas berapa anjing? Saya tuh ngajar kelas 4. Oh gitu ya. Iya, Fase B ya Bunda ya. iya fase B. Jadi Bunda itu hubungannya sama teman-teman tuh hangat ya Bunda ya. Maksudnya Ya, betul. juga sama sih. Bunganya Ya. baik ya, Bunda. Oke. Cuma memang anak-anak di tempat kami itu kan tidak basicnya, asesmen diagnostiknya itu tidak sepandai-pandai yang di tengah kota, Bunda. Nah, itulah yang membuat saya ingin menumbuhkan literasi itu karena anak-anaknya itu banyak yang malas, tidak hobi membaca. Nah, Oke. ini kan saya punya keinginan, wah, bagaimana anak-anak bisa bernalar kritis kalau gemar baca saja tidak. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana Oke. mengenalkan begitu loh, Bun. Iya. Selain Bunda itu anak-anak belajar membaca itu Bunda sudah literasi dengan bagaimana Bunda, cara apa yang harus ditempuh. Tadi kan sama teman-teman kan belum J Bunda karena adanya pengisian link Canva. J. Selain Iya, itu selain membaca Bunda, coba Bunda iya. mencoba apa yang pernah Bunda lakukan selain itu Bunda. Saya pernah melakukan beberapa permainan. Karena Oke. sebenarnya literasi itu kan bisa terintegrasi dengan mata pelajaran ya, Bun. Ya betul. Bahkan dengan apa ya? Bahkan tidak hanya dengan guru kelas, dengan guru mapel pun juga bisa. Jadi literasi itu sebenarnya umum, luas sekali. Saya Ya. pun dalam permainan, anak-anak kalau ice breaking di kelas pun itu juga literasi, bisa menjadi masukan dan numerasi. Dan apa ya, literasi sekarang itu kan ada yang
apa ya, berbau angka uang itu aja literasi. Contoh kemarin waktu kita ada kegiatan market day. Nah, market day itu kan ada uangnya itu sudah. Nah, Aku bahannya mau beli telur, sosis itu kan, itu tuh juga bisa menjadi literasi. Jadi saya tuh mengupayakan mengintegrasikan literasi itu pada semuanya. Karena yang saya pikirkan bahwa literasi itu adalah dasar dari anak-anak bisa bernalar kritis. Dari mana ya belanja? Oh, uangnya kok segini ya? Misalnya kalau di rumah, misalnya saya sebagai mamah ya, ya. Dek, mau bikin kue, beli gandum, beli telur nih harganya misalnya 16.000. Telurnya kok 20.000, jadi kuenya berapa? Ayo keluar uang berapa, Mama? Kayak gitu. Nah, itu Iya, anak-anak di rumah juga menghitung, itu kan sudah literasi numerasi. Ya iya, harapan saya, teman-teman saya di sekolah itu mempunyai satu apa ya, visi yang sama bahwa literasi numerasi itu terintegrasi di saat kita mengajar, di saat kita kegiatan kolaborasi, kegiatan kebersamaan itu terintegrasi. Jadi besar harapan saya Bunda saat teman-teman itu sungguh-sungguh ya. Saya tahu teman-teman itu mensupport saya. Tetapi supportnya itu yuk waktu saat kita bikin ya bikin tadi Bunda Kanva tapi belum selesai. Tapi iya. semangatnya, daya juangnya mereka itu belum sampai apa ya, belum sampai mendarah-darah. Mungkin karena visinya mungkin kita belum begitu klik. Mungkin Iya. bisa jadi karena sikap kekeluargaan kita saja ya, kalau saya menilai teman-teman saya itu kekeluarganya sangat besar, toleransinya sangat besar, hubungan baik kita tuh keren Bunda. Jadi Iya. apapun temannya ini saling mendukung. Ya. Iya. Tetapi menumbuhkan teman-teman saya mempunyai satu visi yang sama, yaitu literasi yang membudaya itu yang menjadi PR. Nah, ini saya juga lagi berpikir oh, Bunda apa yang saya lakukan ya supaya teman-teman saya tuh ngeklik gitu ya dengan saya gitu. Apa yang menjadi impian saya literasi numerasi BJ2 itu benar-benar tidak hanya sekedar dijalankan tapi ada hal progres produk ya. Syukur-syukur ada brandnya tuh, barcode-nya ini terjurnal ini ya. Jurnalnya tuh didaftarkan di SSTN atau apa itu yang khusus jurnal. Kalau ISBN kan buku, nah, ini yang jurnal itu harapan saya. Ya seru ya Bunda ya, itu di SD Bunda itu guru-gurunya juga mendukung, tapi bagaimana Bunda untuk memberikan ya, mewujudkan impian Bunda itu. Iya. Untuk anak-anaknya mungkin ya Bunda itu bisa melalui strategi-strategi pembiasaan itu nggih Bunda nggih. Iya, Terus pembiasaan. terus selain itu Bunda itu ke arahnya itu bagaimana anak itu dapat berliterasi dengan baik, bagaimana tujuan Bunda itu, impian Bunda itu akan terwujud di samping teman-teman kita yang kadang itu kurang begitu ya Bunda ya tadi dari cerita Bunda. Nah, jadi dari Merespon Bunda cuman kurang apa ya, meresponnya sudah hanya mungkin mereka itu tidak seperti kami. Kami itu mungkin kalau dulu di swasta itu terbiasa kalau melakukan sesuatu pekerjaan belum selesai itu dikerjakan di rumah. Nah, teman-teman ini memang saya juga tidak bisa ya karena pembiasaan kita berbeda. Saat sesuatu harus dikerjakan di sekolah ya di sekolah selesai. Di rumah itu sudah bukan pekerjaan sekolah. Nah, ini yang menjadi berbeda. Nah, harapan saya nanti ya memang saya bisa lebih apa ya, lebih memantik teman-teman mungkin ya Bunda ya, yang ingin saya lakukan ke depannya mungkin saya akan memancing teman-teman, pendekatan lebih personal mungkin barangkali mungkin saya juga tidak hanya membagikan ilmu yang saya punya itu tidak hanya secara ombel saja, mungkin saya bisa kolaborasi lebih intens mungkin ya Bunda ya. Saya juga kira-kira ini semoga saya bisa lakukan. Kalau kemarin saya hanya kombel di sekolah saja, yang impian itu saya ceritakan, kemudian gayung bersambut, tetapi memang baru arah berjalannya ini hampir berhasil, tapi belum sebuah produk. Semoga minggu ini jadi jurnal kami. Nah, juga nanti saya telepon satu-satu kali ya Bunda, atau saya dekati satu-satu. Yuk, sejauh mana yuk, bikin lanjutannya yuk, supaya benar-benar produknya. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk saat ini Bunda. Supaya teman-teman itu
benar-benar bisa menyelesaikan. Karena kami sudah selesai 2 buku, Bunda. Yang belum selesai ini 2 buku. Nah, ini saya juga menunggu respon dengan teman-teman supaya saya kan walaupun saya bisa menyelesaikan sendiri, tapi tidak itu yang ingin saya lakukan. Saya ingin buku ini tercipta hasil kolaborasi, bukan hasil saya. Iya, Jadi Bunda. saya mungkin nanti akan dalam waktu ini sudah hari Selasa ya Bunda ya. Kita Ya. masih punya Rabu, kami cuma satu mungkin dalam 4 hari ke depan saya akan lebih membangkitkan motivasi teman-teman supaya buku jurnal numerasi kami juga selesai. Kemudian di hari minggu depan kami bisa cetakkan untuk seluruh siswa kami, Bunda. Jadi Iya. fase A dan fase B untuk buku jurnal literasi dan numerasi. Ya doain ya Bunda. Semoga Semoga ya bisa. bisa tercapai Bunda untuk kedepannya apa yang menjadi impian Bunda, apa yang menjadi harapan Bunda kepada peserta didik, pada teman-teman. Coba Bunda untuk pengalaman yang paling berharga Bunda saat ini kejadian dengan impian-impian Bunda, rencana yang akan dilakukan dan terwujudnya itu bagaimana? Itu menurut Bunda itu pengalaman yang paling berharga itu bagaimana Bunda? Terima kasih yang saya Mhm. pelajari dari pengalaman saya kita hari ini ya Bunda. Dari Oke. pengalaman ini saya jadi teringat bahwa sesuatu itu memang kalau kolaborasi itu memang butuh komunikasi yang intens. Begitu. Mungkin kalau kemarin komunikasi itu sudah terjalin, kemudian tidak dilanjutkan dengan komunikasi lanjutan, mungkin apa yang sudah kami cita-citakan ini tidak akan berhasil. Jadi yang saya pelajari adalah saat ini setelah ngobrol dengan Bunda Fatma, sepertinya saya harus ngobrol dengan teman-teman saya untuk 2 produk yang kami belum selesaikan ini supaya dalam 4 hari ke depan saya bersama teman-teman satu tim ini benar-benar selesai. Jadi komunikasi, komunikasi yang Iya. intens karena sebuah impian, sebuah ajakan itu kalau tidak diungkapkan berkali-kali mungkin bisa menjadi lupa dan berlalu. Tapi jika sering, oh ini loh rampung loh, ayo dirampung kayak mungkin akan menjadi berbeda. Ini loh rampung, ayo nih dirampung ya mungkin begitu ya Bunda. Nah itu yang Iya, betul. pengalaman siang ini dan terima kasih Bunda. Ya. Ya Bu Emil, terima kasih ya untuk selanjutnya. Semoga Bu Emil tetap apa ya, tetap eh, mempunyai semangat berkolaborasi dengan teman. Bunda dapat mewujudkan peserta didik yang apa menjadi harapan Bunda Emil saat ini. Juga yang satu lagi Bunda, semoga sekolahan Bunda itu seperti sekolah-sekolahan yang lain merintis Amin. guru yang sudah ikut itu pun Olimpiade Matematika J. Nah Iya. itu nanti akhirnya sekolahan Bunda lebih terangkat dengan adanya Bunda di situ. Bunda berkolaborasi dengan teman-teman Bunda. Semangat Bunda untuk kedepannya mengembangkan Iya, dan terima meningkatkan kasih. kemajuan sekolahan Bunda. Jadi, terima Amin. Terima kasih. kasih, Bunda. Sudah selesai ya, Bunda ya. Ya, Sesi coaching langsung yang kedua. refleksi. Kita break 1 menit, lalu nanti Bunda 5 menit untuk refleksi, saya 5 menit refleksi begitu. Oh, Kita J. siapkan dulu sebentar ya, Bunda. Nah, J. Hmm.
Oke, Bunda. Nanti untuk refleksi, nanti saya dulu ya Bunda sebagai coach. Oh, nggih. Kemudian saya merefleksikan diri saya sebagai coach. Kemudian nanti Bunda memberikan umpan balik sebagai kucing. Oh, Setelah ya. itu baru Bunda refleksi sebagai coach, saya umpan balik sebagai kucing. Ngoten nggih, Bun? Nggih, Bun. Kita 5 menit, saya mulai dari sekarang ya, Bun. Ya, nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sebagai coach, apa yang sudah baik selama kita tadi melakukan coaching, Bunda? Itu saya merasa saat coaching dengan Bunda Fatma tadi, percakapan kita itu sudah berupa komunikasi yang terbuka begitu ya. Kita bisa berdiskusi, bisa berbagi, dan itu membuat hubungan kita menjadi semakin dekat ya Bu, karena kita sudah mengobrol begitu. Itu saya rasa yang baik. Kemudian yang masih perlu diperbaiki, ya ini tentang mungkin tentang saya sendiri ya, mungkin saya meresponnya juga mungkin kurang ya Bunda, karena saat Bunda menceritakan siswa gitu mungkin saya kurang begitu bisa membayangkan siswanya Bunda, mungkin karena tidak mengenal ya, belum mengenal area sekolahnya Bunda, itu menjadikan mungkin apa yang saya responkan tadi juga belum seutuhnya gitu ya. Jadi mungkin apa ya, butuh apa ya namanya, mengenal lebih dalam saat kita sedang melakukan coaching. Mungkin saya harus mengenal coaching saya lebih dalam supaya bisa pembicaraan itu menjadi lebih menarik. Itu refleksi diri saya. Kemudian yang ketiga, soal kehadiran penuh. Apa yang dilakukan supaya kondisi kehadiran penuh? Mungkin untuk menjadi refleksi, tadi kita sudah lumayan untuk hening sejenak ya Bunda ya. Ibaratnya bisa mindfulness-nya kemarin itu bisa dipraktekkan, kita hening sejenak, memfokuskan, kemudian itu berjalan, dan saya rasa itu kita sudah sudah melakukan dengan baik. Saya pun juga berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, totalitas mendengarkan Bunda, walaupun siang-siang tadi sudah sedikit relaksasi karena ada break waktu untuk memfokuskan itu. Kemudian yang terakhir, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses coaching? Untuk meningkatkan mungkin saya kan sering-sering melakukan ya Bunda, sering-sering melakukan dengan teman saya, melakukan dengan murid, supaya tahapan-tahapannya itu sudah hafal gitu ya. Kalau kita sering melakukan mungkin sudah bisa menjadi hafal. Kalau begini kan masih mengingat-ingat begitu ya, karena ini masih proses praktek gitu. Saya rasa itu refleksi saya Bunda. Mungkin umpan balik dari Bunda bagaimana sebagai putri. Oh, terima kasih Bunda untuk waktu nggih untuk umpan balik. Itu saya yang pertama, saya langsung mawon nggih, yaitu saya sangat Bunda termotivasi nggih Bunda itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu ke ranah bagaimana saya bersikap Bunda. Walaupun kita itu saya guru mapel, Bunda guru kelas, kan kadang kita itu problem yang berbeda aja Bunda. Tapi di sini karena kita istilahnya ya sebagai guru nggih, jadi bisa memahami kadang bagaimana kita menghadapi peserta didik, bagaimana kita menjalankan tugas kita sehari-hari itu yang berhubungan dengan teman sejawat gitu Bunda. Jadi untuk Bunda yang tadi itu sebagai ikut saya itu sudah menyimak, jadi tadi sudah bisa memberikan umpan balik apa yang saya harapkan gitu Bunda. Jadi alurnya itu Bunda memberikan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak ada istilahnya Bunda kok tidak rendah, itu langsung Bunda menyimak dengan apa yang saya sampaikan keluh kesah tadi. Dan di situ Bunda sudah memberikan bukan jawaban gitu Bunda, tapi menggiring, sudah memberikan jalan
saya ke arah bagaimana saya memberikan solusi pada permasalahan saya sendiri. Untuk yang keduanya, saya dalam dalam supervisi akademik ini, Bunda sudah apa ya istilahnya sudah memberikan beberapa beberapa istilahnya beberapa ungkapan-ungkapan yang saya dapat memberikan semangat saya, Bunda. Terima kasih, udah. Saya ke depannya nanti apa yang menjadikan harapan saya, Bunda bisa memberikan tetap alur ke saya bersikap dan saya melaksanakan tugas saya, Bunda. Ya, amin. Terima kasih sudah Fatma, sukses selalu. Baik, Bunda. Sekarang waktunya Bunda untuk sharing ya, Bunda. Sharing refleksinya Bunda sebagai coach. Nanti saya memberikan umpan balik. Bunda. Jadi dalam refleksi ini, Bunda, bagaimana yang saya lakukan itu saya di situ sebagai coach yang saya rasakan tuh kadang begini, Bunda. Oh, saya untuk menyimak itu kurang gimana ya, Bunda? Kurang sempurna. Setelah saya menyimak itu dalam arti karena ya saya di sini kan ada teman kadang itu. Nah, tadi saya ya sempat dalam sebagai coach itu ada kesulitan juga loh, Bunda. Pada waktu saya itu antara mau mengarahkan, mau memberi solusi itu kan saya tahan ya, Bunda. Jadi memang di sini itu kita untuk coach itu untuk lebih memahami permasalahan dan memberikan arahan atau bimbingan agar coach ini bisa mencari solusi sendiri, Bunda. Itu kadang yang kita sebagai coach ya pribadi saya itu agak bagaimana menahan diri itu tadi ya saya alihkan dengan cara untuk dengan saya kembalikan lagi pertanyaan bagaimana, Bunda, itu ya di situ memang saya kurang ya, Bunda, ya. Jadi untuk menahan kadang kan ingin menjawab solusinya menjadi coach itu tidak seperti itu gitu, Bunda. Itu pelajaran berharga bagi kita, padahal kita yang kan monitoring apa yang disampaikan. Jadi mentor dan lama-lama takutnya. Terus untuk tadinya waktu Bunda menyampaikan beberapa istilahnya beberapa permasalahan itu, saya waktu itu masih belum klik, Bunda. Memang mungkin karena saya pemahamannya kurang karena tadi Bunda itu impiannya ini, lewatnya literasi, tapi teman rekan sejawat kan kadang tidak itu, tapi setelah saya bisa dari pemahaman Bunda tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa Bunda itu punya impian lah. Dari situ saya harus berpikir dulu, Bunda, tidak bisa spontan karena mungkin jadi ikut ya kita bicara sambil berpikir, kita mengungkapkan pendapat, bagaimana ini nanti lah. Jadi kita tuh dituntut kita bisa berpikir, berbicara pada saat itu ke ranah apa yang membimbing istilahnya mengarahkan ke solusi, Bunda. Ya itu pada saya memang masih belajar. Tadi sudah oke, Bunda. Tadi sudah oke. Matur suwun, terima kasih. Sudah, Bunda, atau masih ada yang ingin lagi? Sudah, kalau gitu saya akan memberikan umpan balik ya ke Bunda. Saya tadi sebagai kunci. Oh iya, jadi Bunda. Saya melihat Bunda Fatma tadi sudah sungguh luar biasa sebagai coach dan saya merasa seperti diarahkan dan terima kasih karena Bunda tadi dengan senyuman yang ramah itu sudah membuat saya menjadi enjoy ya saat bercerita. Tidak ada rasa takut, rasa nyaman, sehingga ceritanya mengalir dan saat saya diikuti sama coach, saya merasa bahwa coach
sungguh-sungguh Ampun, mendampingi dengan kami. syukur nggih. Jadi Monggo saya kembali sungguh kami. terima kasih Bunda Fatma sudah menjadi coach yang luar biasa siang ini, dan saya bisa menemukan yang tadi tidak terpikirkan. Oh, pas hari pendatang saya sudah punya angan-angan saya harus bagaimana ya supaya impian saya produk ini nanti jadi. Gitu Bunda. Terima kasih, saya rasa kita cukup ya Bunda. Ini Terima sudah kasih kembali Bunda 14.29. Emil. Saya ini dulu stop rekamannya Bunda. Terima kasih. Nih, monggo menunggu yang lain sebentar. Saya matikan.